Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Berjumpa lagi hari ini dengan Usari. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan IPA. Perhatikan ya anak-anak. Pengertian teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Teks laporan hasil pengamatan berisi yang pertama, informasi umum, yang kedua, kumpulan fakta-fakta, dan yang ketiga, simpulan. Nah, di dalam teks laporan itu juga terdapat sebuah ide pokok. Masih ingat ya anak-anak apa itu ide pokok? Masih? Bagus. Kalau yang masih ingat, semakin diperdalam lagi. Yang sudah lupa, ayo diingat-ingat lagi apa itu ide pokok. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada sebuah cerita, yaitu ada sebuah gambar pohon singkong. Nah, di sini ceritanya seperti ini. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Nah, pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Nah, dari cerita itu mana ide pokoknya? Ya, ide pokoknya adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, kalau itu ide pokok, mana kalimat utamanya anak-anak? Ya, pinter, sudah masih ingat ya. Kalimat utama itu adalah kalimat yang harus sesuai dengan yang ada di bacaan. Maksudnya kalimat inti yang harus sesuai dengan kalimat bacaan. Nah, ide pokok tadi kan singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, ide pokok itu ada di kalimat berapa anak-anak? Ya, ada di kalimat pertama. Jadi kalimat utamanya yaitu kalimat pertama. Yang mana anak-anak? Ya, yaitu selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Nah, itu tadi adalah kalimat utamanya. Jadi sudah bisa membedakan ya anak-anak mana kalimat utama dan mana ide pokoknya. Ingat ya, ide pokok itu adalah inti dari kalimat utama. Selanjutnya, nah di sini ide pokok dalam suatu paragraf dapat ditemukan dengan beberapa langkah. Yang pertama, kalian harus benar-benar membaca setiap isi bacaan setiap paragraf dengan seksama. Yang kedua, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Loh, kenapa harus menemukan kalimat utama dan penjelas? Karena kan Usari bilang kalimat utama itu nanti akan menjadi ide pokok. Karena ide pokok ada di dalam kalimat utama. Benar. Nah, yang ketiga kemudian tentukan informasi yang terdapat dari dalam kalimat utama tadi. Nah, jadi kalimat utama yang sudah ditemukan tadi, anak-anak mencari intinya. Nah, intinya itu nanti yang menjadi ide pokok. Nah, setelah menemukan ide pokok pada setiap paragraf, anak-anak dapat menulis ulang ide pokok tersebut dalam bentuk diagram. Atau yang biasa disebut apa anak-anak? Ya, peta pikiran. Nah, di sini Usari contohkan gambarnya seperti ini. Jadi di tengah itu adalah judul cerita atau judul laporan nanti anak-anak. Kemudian di atasnya nanti ide pokok
paragraf 1, sampingnya ide pokok paragraf 2, sampingnya lagi ide pokok paragraf 3, dan yang terakhir ide pokok paragraf 4, maaf. Nanti kalau ada 5 ya nanti anak-anak membuat lingkarannya sebanyak 5, gitu ya anak-anak. Kemudian selanjutnya, simpulan teks laporan. Apa itu simpulan? Simpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah simpulan di sini adalah inti atau pesan yang terkandung dalam suatu bacaan maupun simpulan anak-anak dalam membuat suatu laporan. Nah, di sini ada 3 langkah dalam membuat simpulan. Yang pertama, baca keseluruhan teks. Yang kedua, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Nah, yang ketiga, hubungkan semua informasi tadi yang anak-anak peroleh dan akhirnya nanti akan menjadi satu pernyataan akhir yang disebut simpulan. Itu ya anak-anak. Nah, di sini ada sebuah Usari memberikan sebuah cerita yang sangat sederhana. Tolong anak-anak semua nanti bisa membuat kesimpulan dari paragraf ini ya anak-anak, dari sebuah cerita ini. Nanti ditulis, difoto, kemudian dikirim ke kelas dojo masing-masing. Ingat, ngirimnya ke kelas dojo ya, tidak ke WA. Itu ya anak-anak tugas hari ini dari Usari ya. Nah, selanjutnya sekarang yaitu ide pokok dan simpulan laporan hasil pengamatan. Nah, di sini ada teks laporan memuat informasi umum maupun informasi khusus. Kemudian informasi-informasi tersebut dapat ditemukan dengan membaca secara utuh dan seksama. Ingat, kenapa harus seksama? Karena mencari ide pokok itu harus sangat teliti karena biasanya anak-anak terkecoh antara ide pokok dan kalimat penjelasnya. Kemudian yang ketiga, dalam sebuah teks laporan juga terdapat ide pokok maupun simpulan. Nah, selanjutnya sekarang yaitu pembelajaran IPA. Nah, di sini Usari akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan itu ada 2, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan yang kedua perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, yang pertama dulu ya anak-anak, perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Nah, bunga memiliki benang sari atau biasa yang disebut alat kelamin jantan dan putik yang disebut alat kelamin betina. Nah, di sini Usari berikan gambar yang lebih jelas lagi. Nah, terjadi peristiwa penyerbukan itu di mana serbuk sari jatuh di kepala putik. Setelah itu terjadi peristiwa pembuahan yaitu di mana serbuk sari melebur dengan sel telur. Nah, setelah itu terjadilah pembuahan menghasilkan zigot. Nah, setelah itu zigot berubah atau tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Nah, setelah itu biji berada di dalam buah. Nah, setelah biji berada di dalam buah, dia akan sedikit demi sedikit mengeluarkan akar. Nah, ketika akar itu sudah kuat, dia akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, itu adalah proses perkembangbiakan generatif. Selanjutnya, macam-macam penyerbukan. Nah, di sini penyerbukan itu dibedakan menjadi 4 ya anak-anak. Yang pertama, penyerbukan sendiri.
yang kedua penyerbukan tetangga, yang ketiga penyerbukan silang, dan yang keempat penyerbukan bastar. Usari jelaskan satu-satu. Penyerbukan sendiri yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Sedangkan penyerbukan tetangga, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Jadi bunganya ada satu tumbuhan, tetapi dia bercabang, ada 2 bunga. Sedangkan penyerbukan silang, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Maksudnya ada 2 tumbuhan dan 2 bunga yang sama. Nah, sedangkan penyerbukan bastar yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda variannya. Maksudnya contoh mawar merah dan mawar putih. Jadi sudah beda jenis warnanya. Itu adalah contoh penyerbukan bastar. Selanjutnya, salah satu yang membantu penyerbukan atau yang membantu perkembangbiakan secara generatif yaitu lebah. Itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua tadi. Apa anak-anak? Ya, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Apa tujuannya? Ya, tujuannya untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat yang baru. Nah, perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan. Nah, di sini Usari akan terangkan satu-satu. Perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi yaitu ada 7. Yang pertama, tunas. Contohnya seperti pisang, seperti bambu. Yang kedua, umbi lapis. Umbi lapis itu seperti bawang-bawangan. Bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Kemudian yang ketiga, umbi batang. Contohnya ada kentang. Kemudian ada ubi jalar. Kemudian yang keempat, umbi akar. Nah, umbi akar ini contohnya wortel, singkong. Yang kelima, geragi yaitu contohnya stroberi. Yang keenam, akar tinggal yaitu contohnya rizom. Apa itu rizom, Us? Rizom itu adalah perkembangbiakan yang menggunakan akar tinggal. Contohnya seperti lengkuas atau laos, seperti jahe, seperti kencur. Pokoknya biasanya ada di bumbu dapur. Nah, yang terakhir, yang ketujuh yaitu spora. Contohnya yaitu lumut. Nah, sekarang perkembangbiakan vegetatif buatan. Di sini ada 6, yaitu yang pertama cangkok, yang kedua stek batang, yang ketiga stek daun, yang keempat merunduk, yang kelima tempel atau okulasi, dan yang terakhir menyambung. Nah, di sini Usari akan memberikan gambar yang lebih jelas dan akan Usari jelaskan. Perhatikan ya anak-anak supaya tahu perbedaannya. Yang pertama yaitu cangkok. Nah, di sini cangkok itu ada 5 tahapan. Yang pertama, cari batang yang benar-benar sudah tua. Kemudian setelah itu batangnya dibersihkan. Seperti yang nomor 2 ini ya anak-anak, batang dibersihkan. Dikelupas sedikit demi sedikit, kemudian jadilah seperti yang nomor 3. Nah, setelah itu diberi serabut kelapa, kemudian ditali, seperti itu ada Usari kasih contohnya lebih jelas, ditali. Nah, setelah itu ditunggu sampai yang sudah dibungkus, ditali itu keluar akar. Nah, setelah yang dibungkus itu keluar akar, batangnya kita kita potong, kemudian kita tanam.
Karena sudah ada akarnya tadi, otomatis tumbuhan akan tumbuh. Itu ya anak-anak, itu adalah contoh mencangkok. Kemudian yang kedua, stek batang. Nah, kalau stek batang ini ada 2 batang yang dijadikan satu. Nah, ini Usari kasih contoh yang lebih jelas. Ini yang pertama, batang yang di bawah itu yang akarnya kuat. Kemudian yang di atas mungkin mencari bunganya yang bagus atau buahnya yang manis. Nah, itu pemotongannya harus seperti itu ya anak-anak, seperti gambar ini. Kemudian diikat. Nah, contohnya di sini adalah diikat menggunakan plastik supaya merekat. Nah, ketika sudah merekat, nanti plastiknya atau talinya bisa dilepaskan. Itu ya anak-anak, itu adalah contoh stek batang. Kemudian stek daun. Nah, kalau stek daun ini sangat mudah. Karena apa? Stek daun ini adalah kita mematahkan daun, kemudian kita tanam di dalam tanah, dia akan tumbuh sendiri. Nah, ini Usari kasih contoh daun-daun yang sudah dipotong, kemudian dia akan muncul akar-akar baru. Jadi, lewat daun, dia langsung bisa tumbuh sendiri. Contohnya ada sosor bebek, ada lidah mertua, itu ya anak-anak. Kemudian merunduk. Nah, di sini ada sebuah tanaman, kemudian tanaman itu menjalar. Nah, salah satu contohnya seperti di sini, di A itu adalah tumbuhan yang menjadi induknya, kemudian yang di B itu mulai ada anaknya yang turun ke bawah. Nah, setelah itu kita pangkas karena yang di B itu sudah mulai ada akarnya, kemudian kita bisa menanam sendiri tumbuhan itu. Nah, itu adalah contoh perkembangbiakan yang merunduk. Kemudian yang terakhir adalah okulasi. Nah, di sini caranya hampir sama seperti apa ya tadi anak ya, seperti yang kedua tadi stek batang, tetapi di sini harus mencari mata tunasnya dulu. Nah, jadi tidak semua batang, tidak sembarang batang kita langsung bisa membuat okulasi, harus mencari mata tunas dulu. Setelah itu batang pokok disayat kulitnya. Nah, setelah itu mata tunasnya tadi ditempelkan. Nah, setelah itu seperti biasa ditali menggunakan plastik atau menggunakan tali yang seadanya. Nah, itu tadi adalah contoh perkembangbiakan vegetatif buatan. Semoga anak-anak paham apa yang dijelaskan Usari. Apabila tidak paham, ketika nanti kita bertemu, anak-anak bisa bertanya lebih jelas lagi. Sekian dulu materi hari ini dari Usari. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Usari akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.